Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kali ini penulis mau bahas soal minyak goreng. Jadi rasanya ya penulis sudah nggak perlu lagi lah mencontohkan efek dari minyak goreng. Penulis bicara ini karena ada yang protes. Bro, sampean ini kan sering nawar-nawari, sering menganjurkan pakai minyak goreng. Tapi Anda sendiri kok nggak pakai. Jadi penulis kan sekarang ini dalam ya sering ganti-ganti oli ya, merek oli selalu beda-beda terus kalau ganti ya. Dan bedanya termasuk sering ya, mungkin nanti ini mau ganti oli lagi. Sekarang lagi pakai Mediterranean S SAE 40. Ini rencana mau ganti oli lagi. Mengapa? Karena penulis baru ingat bahwa penulis pakai Mediterranean S SAE 40 ini adalah untuk motor ini dipakai ke pacet, dipakai tanjakan. Walau entah tanjakannya mungkin nggak se ekstrim tempat-tempat lain lah ya. Tapi penulis ragu-ragu kalau olinya pakai yang coba-coba. Jadi penulis pakai yang agak yakin aja lah. Mediterranean S SAE 40. Dan sekarang olinya sudah 304 km, mau penulis ganti karena ini oli substitusi, harusnya nggak dipakai sampai rusak lah ya. Dalam keadaan oli masih baik ini penulis ingin ya oli berikutnya itu nggak terlalu terbebani oleh oli sebelumnya. Apalagi olinya ini termasuk oli yang termasuk semi direkomendasikan lah ya dari channel YouTube yang lain. Olinya oli Unil Opal, nulis mau pakai Unil Opal. Nanti pakai Unil Opal nggak akan pakai minyak goreng. Walau yang sekarang ini Mediterranean SSI 40 termasuk pakai minyak goreng juga. Nggak pakai minyak goreng sih, tapi pakai frying fat. Penulis sendiri nggak bisa ngerasakan bedanya antara frying fat dan minyak goreng. Rasanya sih ya halus, tapi ini olinya es kadung kena encer ya. Tapi kalau pakai bimoli mungkin hasilnya lebih baik lah, karena ya namanya frying fat kandungannya beda dari minyak goreng. Mungkin lebih senyap lah ya, daripada kalau pakai frying fat. Frying fat sendiri juga belum ada testimoni soal pembersihan mesin, soal tenaga yang lebih bebas. Yang pakai cuma penulis tok. Ya pakainya cuma karena terpaksa aja ya. Ada sih minyak goreng kunci emas yang menurut penulis cukup bagus untuk menggantikan bimoli. Tapi ya wis lah, terus pakai frying pan aja, nggak ngoyong. Tapi ya sebenarnya saat uji oli ya penulis nggak pingin pakai minyak goreng atau frying pan atau aditif lain. Mengapa? Karena ya itu kan jadi merubah sifat oli. Oli itu jadi nggak sesuai seperti aslinya. Sementara itu penulis beli oli macam-macam itu ya untuk ngerti sifat oli. Mungkin dulu pernah penulis ngomong untuk nyari oli apa yang kira-kira paling cocok untuk pasangannya minyak goreng. Tapi ya semenjak tahu bahwa enggak semua orang itu berani pakai minyak goreng, ya wis penulis review oli aja tanpa minyak goreng. Dengan tanpa minyak goreng maka umur oli akan lebih pendek. Terserah ada yang nggak setuju, tapi pengalaman penulis gitu, umur oli itu kalau tanpa minyak goreng lebih pendek. Ini sudah penulis jalani sendiri di motor-motor penulis lain ya.
mau di Honda Beat, Honda Supranya pernah ngerasakan nggak Supra VTEC New itu? Lupa penulis. Mungkin sempat ya, tapi nggak banyak. Yang di Honda Beat sudah jelas banget ya. Terus apa jenenge? Next 2 spin. Kalau spin sih mesinnya awet ya, efeknya gak begitu banyak. Next 2 ya karena mulai dari awal oli ini wis diwanti-wanti, jadi nggak banyak perbedaan. Yang terasa jelas itu waktu penulis terapkan di Honda Beat. Penulis sebelumnya pernah posting ya, lupa diposting di video mana, tapi waktu naik Honda Beat itu ya masih baru motornya, dalam umur beberapa puluh kilometer gitu ya, penulis bawa di jalan yang agak sepi gitu, dipakai kecepatan konstan, kecepatan berapa, 10 atau 20 atau 30, nggak kencang ya, itu bunyi gitu ya, mengganggu sekali. Sejak punya Honda Beat itu penulis jadi bersumpah ndak bakal beli motor Honda lagi. Oh, tuku untuk bongkeng terus ya, nggak pernah dapat yang sip, betul-betul sip. Beli Honda Supra VTEC New juga suaranya rotok termasuk kasar daripada Supra VTEC New yang lain, walau ya. Sampai penulis jual, kondisi motornya masih oke banget, banter. Lawang di Blair sama-sama apa kan, kalau Honda motor bebek ya, kalau di servis ya, itu kan salah satu ritual dari tukang servisnya adalah Blair. Di Blair sampai gaspol gitu ya. Saat itu nulis belum punya kamera yang bisa merekam video ya. Ono tapi rekamannya amit-amit lah, space kameranya sangat-sangat minim ya. Jadi apa jenenge, saat sama-sama di player gitu kan, sebelah ada Supra VTEC New juga ya. Yang punya penulis itu sampai nguing gitu ya, gitu ya, yang motornya padahal sama motornya, sama Supra VTEC New ya, zamannya saat itu belum zamannya motor matic, sama-sama di player, motor penulis masih sip. Penulis lupa olinya waktu itu apa, tapi olinya nggak mungkin oli yang jelek-jelek amat ya, oli yang cepat rusak nggak akan penulis pakai. Tapi asli lupa oli apa ya penulis pakai saat itu. Oli apa ya, lupa. Lupa, wis bener-bener lupa. Ya, yang jelas saat itu penulis sudah mulai pakai cemenito untuk menambah tenaga. Jadi motor sudah lebih irit daripada waktu pertama beli. Jadi waktu pertama beli 1:30, waktu penulis jual 1:45. Lebih irit waktu dijual daripada waktu beli. Ya wis lah. Terus ya penulis jual barengan sama alatnya ya. Soal oli lupa, tapi saat itu pasti nggak mungkin pakai oli ecek-ecek. Bukan soal harga ya, tapi soal awetnya. Kalau nggak salah sih Valvoline XLD. Valvoline XLD waktu itu oke banget ya. Ini penulis ya punya Valvoline XLD tapi lupa terus mau nyoba. Kesel sama yang lain terus. Tapi ya pastilah bakal kena pakai juga. Jadi ya mungkin Valvoline XLD saat itu.
pakai minyak goreng pernah kayaknya, tapi minyak gorengnya bikin rembes kalau nggak salah ya. Mungkin pakai merek Fortune kali ya. Ya kemudian mulai dari zaman Suzuki Spin itu penulis pakai agak banyak ya, dalam hitungan persen ya. Jadi sebelum penulis-nulis soal minyak goreng, penulis sempat juga nyoba menggunakan minyak goreng sebagai oli mesin, cuma ceritanya gagal. Setelah punya Suzuki Spin, beberapa lama nggak pakai minyak goreng, terus akhirnya lihat, oh ya ternyata minyak goreng itu aditif friction modifier modern. Karena aditif, maka penulis pergunakan minyak goreng sebagai aditif, bukan sebagai oli mesin. Kalau sebagai aditif artinya konsentrasinya tidak 100%. Penulis coba tambahkan pertama ke dulu, spin dulu. Spin itu waktu itu olinya ganti-gantinya antara Mesran Super dengan Pastron Techno 15W50. Pastron Techno kalau nggak salah kepake 5.000, Mesran Super kepake 3.500. Itu ganti olinya cukup lama ya, 6 bulanan tuh, lupa penulis 4 sampai 6 bulan gitu lah. Ganti olinya tidak berdasarkan acuan kilometer, tapi berdasarkan itu suara mesinnya wis mulai kasar atau enggak. Dan ingat ya, Suzuki Spin itu suara mesinnya halus, jadi membedakannya lebih sulit daripada waktu naik motor NMAX ini. Tapi ya wis, dicermati aja, terutama kalau sudah nyampe kantor. Jadi penulis ngukurnya itu seberapa mulai kasar ketika nyampe kantor. Standar itu jauh lebih tinggi daripada standar yang penulis terapkan di motor NMAX ini. Jadi kalau di motor NMAX ini penulis pakai olinya itu terus masih kasar, nyampe kantor nggak peduli, karena memang olinya nggak tahan semua. Nekat. Yang jelas penulis dari Mesran Super itu yang asalnya 3.500 bisa jadi 5.000 atau lebih berapa gitu ya, bahkan pernah sampai 6.000. Yang apa, Pastron Techno 15W50 ya. Kalau yang 10W40 sudah penulis anggap jelek mulai dari saat itu karena nggak terlalu awet. Nyoba lagi terakhir ya juga nggak awet juga, jadi sekarang anti 10W40. Yang 15W50 itu bisa mulai dari apa, 5.000 itu sampai 6.500an lah, kadang sampai 7.000. Ini berkali-kali ya, tapi umurnya berapa tahun sih. Umurnya Spin itu berapa, 10 tahun, enggak, hampir 10 tahun, karena ganti olinya cukup lama ya, antara 3 sampai 6 bulan kalau olinya bagus ya. Kehitung cuma berapa kali itu ya. Ini penulis selingi juga dengan oli-oli, misalnya oli motul, skuter, dengan kicks, dengan ya oli-oli yang pernah sebut sebelumnya lah. Dan nanti ya penulis sekali lagi oli Oppo Ice yang pernah dicoba. Jadi penulis sudah pakai cukup lama ya, mulai penulis bikin artikel tahun 2016 itu penulis sudah konfirmasi ya bahwa pakai minyak goreng itu bikin halus, bikin mesin apa jenenge,
lebih bertenaga, olinya awet. Cuma waktu itu karena motornya Suzuki Spin, penulis nggak bisa ngeklaim bahwa oli apa jenenge, minyak goreng itu bikin mesin awet, karena Suzuki mesinnya awet, gak iso tadi pedoman. Kalau dikasih oli jelek juga bagus, itu loh masalahnya. Kalau nyoba di motor yang terlalu awet, repot. Kalau yang sekarang ini termasuk ya cukupan lah ya. Kan mesinnya NMAX ini nggak bagus-bagus amat toh. Dikai oli yang malup langsung ngacur kan, langsung fuel dilution. Cocok lah jadi pilihan. Jadi istilahnya setelah pindah ke NMAX ini, setelah penulis kepikiran untuk coba-coba oli, penulis males untuk menunjukkan keunggulan minyak goreng. Selain itu ya, ketika penulis apa jenenge sudah punya NMAX ini, yang testimoni minyak goreng sudah banyak. Jadi kalau awalnya kan dulu penulis ngomong, oh ini enak, ini bagus, mungkin ada yang dari grup oli diesel Bro Desi ya, itu juga promosi lewat Panther 101, tapi itu kan 100%, alirannya agak beda dari penulis yang hanya sebagai aditif. Alah, ada ngeremeh. Memang sekarang ini nggak bisa 0-100, balik sekali lah. Entah ini baterainya si ono apa enggak. Ya sebagai intinya, di grup oli mesin pakai aditif minyak goreng ya, itu sudah banyak yang testimoni penggunaan minyak goreng sebagai aditif. Jadi ada perkembangan ya, pengetahuan baru, misalnya oh ternyata yang paling bagus itu bimoli. Kalau selain bimoli hasilnya kurang sip. Nggak berani penulis kayak gitu ya. Nah kalau sudah gini beraninya, ternyata walau kelihatan kencang, nggak jalan kencang ya, itu bisa disusul. Itu loh tadi itu loh, ada yang nutup kanan itu tuh resiko bahaya juga. Suaranya itu banter kalau lampu merah nekat, tapi ya kecepatan nggak sampai tinggi-tinggi banget ya tadi itu ya. Jadi seandainya apa jenenge nyali pun bukan sesuatu yang dibanggakan ya. Ya wes terus sudah banyak testimoni yang membantu meningkatkan kualitas, membantu membuat lebih jelas. Dari awalnya yang takut-takut pakai minyak goreng di motor kopling basah, jadi sekarang lebih pede karena ya cukup banyak yang nyampur 15% ke motor kopling basah dan ternyata aman, nggak selip kopling. Malah ada yang bilang berkurang slip koplingnya, nggak ngerti lah. Jadi awal-awal ngomong itu penulis 10%, sekarang ngomongnya awal-awal 5% ya ngomongnya, sekarang awal-awal 10%. 10% ya. Soalnya 10% sudah lebih dari cukup ya kalau ingin merasakan efeknya minyak goreng itu. Nggak perlu banyak-banyak. 10% udah cukup itu. 15% itu sudah beda lagi. 20% itu tergantung kondisi suhu. Jadi kalau suhu daerahnya panas, ya baiknya jangan 20%, 10%. Apalagi kalau campuran meneseran SAE40. Cuma SAE40. Karena kayaknya Indonesia ini cocoknya adalah SAE50. Kalau yang daerah penulis ini ya, daerah penulis ini. Cocoknya SAE50. 20W50 itu problemnya adalah
Dia multigrade, jadi kalau dipakai agak lama malah lebih encer daripada SAE 40. Nah itu kan kurang sip ya, kurang sip. Jadi ya sekarang ini rasanya nggak perlu ya penulis untuk mencoba pakai minyak goreng, membuktikan minyak goreng lagi, karena yang lain sudah banyak. Soal apalagi yang sebelumnya belum tahu itu adalah keamanan terhadap seal. Ada malah yang jadi sembuh ya, sembuh dalam artian motornya asale start pagi nggak lancar, terus berasap, bergetar, itu jadi hilang semua gejala tersebut. Ada yang seperti itu. Yang terutama baik itu adalah ketika yang lain-lain itu melaporkan, ini loh mesinnya beneran bersih, padahal ini awal bulan mesinnya tak lihat kotor, terus tak campuri minyak goreng, sekarang jadi bersih ya gitu. Ada yang ngomong gitu. Dan ya karena sudah banyak juga ya, kan penulis cek YouTube itu kadang sekali tiap 24 jam ya, enggak continuous. Mungkin kalau pas penulis lagi aktif gitu ya, ada yang dalam waktu 1 menit udah penulis jawab. Tapi kalau pas penulis offline bisa-bisa dijawab setelah 22 jam gitu, itu bisa terjadi. Dan biasanya ada yang bantu jawab, di YouTube ini ya. Kalau di grup, wah wis, biasanya penulis kalah cepat dengan jawaban yang lain. Jadi ya kadang penulis ya sesuai yang atas, kalau kadang ya penulis nambahkan beberapa, misalnya kalau nggak setuju dengan jawaban yang di atasnya gitu ya. Tapi biasanya bukan rekomendasi oli yang penulis tambahkan itu ya. Seperti contohnya tadi yang menghindari memakai kompresor karena takut akan menghilangkan lapisan pelindung ya, film strength. Ya penulis tambahkan berdasarkan pengalaman penulis. Nyoba oli Amsoil, nyoba oli mobil super, Adnoc, mobil multi power, dan entah satu lagi oli apa yang kalau dipakai kencang itu halus. Uni oil. Yang penulis mau pasang nanti Unil Opal, yang sudah penulis anggap cukup bagus itu Uni Oil. Uni Oil itu Union 76 ya. Nah itu ciri oli-oli tersebut adalah kalau dipakai pelan, kecuali yang Uni Oil, itu suara mesin masih kasar, nggak jadi makin lama makin halus. Dipakai 10 km ya tetap kasar kalau dipakai pelan, tapi begitu sudah dipakai kencang halus, dipakai ngebut halus teman, cocok lah jadi udi balap. Tapi efek tersebut hanya berlaku ketika motor sedang dalam keadaan kencang atau semi kencang. Kalau sudah dipakai kalem-kalem, efek hilang. Kalau mesin dimatikan terus dibiarkan beberapa jam, efek hilang. Jadi ketakutan takut disemprot kompresor itu karena takut film strengthnya lepas, ya menurut penulis nggak ada efeknya lah. Karena apa? Karena aditif yang bikin mesin halus itu cuma aktif ketika mesin dipakai ngebut. Yang JDDP juga sama. Terus aditif apa yang bisa melindungi ketika mesin masih dingin? Yang kayak iklan Magnatec itu, embuh lah ya. Mungkin yang model bola-bola kayak Bardaho gitu.
Padahal habis mesin dinyalakan dalam beberapa detik itu halus. Mungkin kayak gitu ya di DP Castrol Magnatec itu. Mungkin ya. Arep bahas aku kok tadi ngomong soal ini lupa. Oh iya, nulis jawab pertanyaan itu. Yang nempel di dinding mesin itu biasanya malah varnis kerak, sesuatu yang malah dihilangkan oleh pembersih kerak, pembersih varnis. Di direaksikan jadi aditif kalsium dan magnesium itu akan bereaksi dengan pelapis di dinding ini, membuatnya bisa larut. Kalau olinya pelarutannya bagus, maka olinya akan menampung kotoran tersebut. Kalau enggak, ya jadi sludge. Jadi ya sekarang menulis nggak nguji-nguji oli nggak nguji-nguji minyak goreng lagi, wis. Jadi ya wis sekarang fokusnya uji oli. Kalau dibilang masih contoh yang salah karena penulis nggak pakai aditif lagi, nggak pakai aditif oli mesin lagi. Ya masalahnya kan nggak semua orang butuh pakai minyak goreng. Ada yang pingin oli mana yang bagus walau tanpa minyak goreng. Soalnya ada beberapa yang bener gitu mintanya. Kalau tanpa minyak goreng mas, pengen yang butuh awet yang mana? Ya penulis sebutkan yang olinya awet di motor NMAX penulis. Mungkin ada yang beda ya, oli ini di motornya lebih awet, motor ini lebih, ya silakan penulis, tapi memberitahukan berdasar yang awet di motor ini, yang juga terbukti awet di motor penulis yang satunya. Jadi kayak apa itu Next 2 dan Beat itu pakai itu juga. Mobil penulis sekarang pakai Mesran ya, saya 40. Campuran minyak gorengnya mungkin cuma 5% atau kurang. Sekarang sudah lebih dari 3000 km. Sih oke. Katanya yang ganti oli itu kalau oli mineral itu cuma berapa ya wis. Pendek banget kan. Kalau oli semi sintetik 5.000 atau berapa bola pokoknya pemakaian sekarang ini sudah melebihi rekomendasi, tapi ya penuh cuek bukti ini mesinnya halus, suaranya kondisi mesin, oli juga kayaknya masih bagus, ya biarin lah. Orang kan sering ngomong full sintetik, tapi ya mana oli full sintetik sekarang kan, karena tulisannya tak full sintetik. Nah, kalau bahasan full sintetik lihat video lainnya. Ya wes begitu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.